Jadi kalau RPP yang terbaru ini kan kita harus pertama mengidentifikasi dulu ya. Mengidentifikasi itu syarat utama untuk membuat RPP pembelajaran mendalam. Jadi di sini sudah saya buat ya. Anggap saja yang kelas 3 itu sudah menguasai operasi bilangan cacah walaupun sampai dengan 1000 ya. Anggap saja seperti itu. Berikutnya juga ini secara teori bahwa kelas 4 itu berarti masih menggunakan pembelajarannya konkret operasional. Artinya betul-betul pembelajaran itu harus menggunakan media dan dikontekstualisasi menggunakan kehidupan nyata gitu ya. Supaya konkret nih. Jadi berdasarkan ini pembelajaran didesain untuk menuju ini gitu ya. Kemudian karakteristik mata pelajarannya yang akan disampaikan itu dijelaskan juga nih, yaitu ruang lingkup konsepnya, membaca, menulis, membandingkan, mengurutkan, menentukan nilai tempat, melakukan komposisi dan dekomposisi. Jadi CP-nya saya ubah ya. Kemudian kalimat-kalimat yang ada di CP saya ganti menjadi indikator tujuan pembelajaran gitu ya. Caranya begitu. Kemudian ini karakteristik yang kedua menjadi dasar memahami bilangan. Ya, lanjut ya. Kemudian jadi nanti Bapak Ibu buat RPP begini ya. Bikin kotaknya, kita tinggal checklist. Berikutnya kita langsung setelah identifikasi komponen dalam RPP pembelajaran mendalam adalah desain pembelajaran. Isinya yang pertama tujuan tadi ya. Kemudian tadi memahami bilangan cacah. Yang kedua indikator. Kalau kita ditambahkan ya di bagian tujuan pembelajaran ini ada subnya yaitu sub indikator tujuan pembelajaran. Kalaupun di sekolah nggak ada nggak usah ikut-ikutan. Jadi kita wajib mencantumkan indikator supaya nanti memudahkan dalam pembuatan KKTP ya. Di indikatornya dipilah menjadi ini nih karena kita pakai taksonomi Solo. Unistruktural, multistruktural, relasional, extended, abstrak. Nanti dibuat. Nanti kan Bu Surti ini kan nanti mempertanggungjawabkan di sana di kegiatan UJT kan. Nah, ini ada nih memahami. Berarti memahami itu levelnya sama dengan uni dan multi. Uni multi selesai, ini dianggap siswa memahami ya. Berikutnya kalau relasional sederajat dengan mengaplikasi. Kalau extended abstrak ini setara dengan refleksi. Nah, indikatornya ini kita masukkan nih. Indikatornya dari kalimat yang ada dalam CP itu membaca dan menulis bilangan cacah sampai 10.000. Mendeskripsikan, ini nggak ada mendeskripsikan di sana. Bunyinya itu hanya membandingkan, mengurutkan. Tapi ingat karena multistruktural itu adalah merupakan gabungan-gabungan dari beberapa konsep, maka disebutnya mendeskripsikan. Kata kerjanya menggunakan mendeskripsikan. Ya. Kemudian relasional nih, menyusun, mengurai. Kalau di sana namanya komposisi, dekomposisi. Tapi ditambahkan oleh saya karena harus sesuai dengan relasional nih, menyusun, mengurai, menghubungkan tiga. Ya Bu Laila nih harus perhatikan nih kelas 2 sama kelas 4 masalahnya. Yang kelas 2-nya Bu Aliana memulai berangkatnya dari bulan September sama Bu Surti ini nih kelas 4. Kalau yang lainnya dimulai dari bulan Oktober. Yang kelas lainnya nih yang satu rombel ya, dimulai dari Oktober. Ya. Setelah belajar dari Bu Aliana dan Bu Surti ini setelah lihat. Kalau yang teman lainnya yang kelas lain dimulainya Januari. Dimulainya setelah melihat praktek di kelas 2 dan kelas 4. Itu ya. Nih gini ya, menyusun, mengurai dan menghubungkannya. Ini relasional. Kemudian extended abstrak nih merefleksi. Itu kata kerjanya itu generalisasi, membuat hipotesis dan segala macam ya. Nanti saya bagikan kata kerjanya ya supaya teman-teman Bapak Ibu guru nggak kerepotan nih ya. Ini mengeneralisasi pola yang muncul dalam penyusunan ya.
Tadi saya buat selama 5 hari nih, hampir seminggu ya saya buat nih. Tadi pas bagian ini sampai, mantep banget nih RPP yang saya buat sampai begitu. Aha momen gitu ya, ketemu aha momennya. Iya bener nih pembelajaran harusnya begini. Ya, aha momennya ketemu gitu loh. Ya, nah kita cek yang satu ya. Ini dibuat seperti ini sebagai indikator tujuan pembelajaran supaya kita enak memilah setiap pertemuannya. Ya, setiap pertemuannya enak gitu. Ya. Nah, kita lihat. Habis itu di KKTP dibuat KKTP-nya. Nah, KKTP-nya begini. Nanti pakai AI aja kalau KKTP, ChatGPT ya. Misalkan membaca menulis bilangan cacah. Ini yang belum berkembang, mulai berkembang sesuai harapan, sangat berkembang. Kalau mau pakai angka boleh, derajatnya 0 sampai 54, 55 sampai 69. 70 sampai 84, 85 sampai 100. Tulis di sini kriterianya, berarti kan tadi yang indikator kan, nilai dari indikator aja. Nanti indikatornya masukin ke ChatGPT, buatkan KKTP, gitu aja caranya. Nanti di pecah sendiri oleh AI ya, langsung tuh. Jadi sampai seperti ini ya. Nah, tuh. Ini ada kesulitan nih. Kemudian kita tuliskan KKTP-nya. Rata nilai minimal 70 sampai 84. Berarti ada di sini nih. Nanti misalkan anak nilai di sini 65, di sini 100 misalkan, bisa aja kan? Nanti dijumlahin rata-ratanya berapa. Kalau rata-ratanya misalkan 71 berarti berkembang sesuai harapan. Nanti di deskripsinya itu dijelasin yang menonjol yang mana, yang melemah yang mana dari indikator-indikator ini. Tuh ya. Berikutnya di KKTP-nya. Lalu ditulis nih praktek pedagogis. Kalau Bu Aliana masih salah nulisnya praktek pedagogik ya. Yang benar praktek pedagogis. Beda antara pedagogik, pedagogis, pedagogi itu beda ya. Nah, ini ketika kita memilih praktek pedagogis sudah harus belajar dulu kita mau pakai pendekatan apa. Ini harus sekarang nggak bisa sembarangan nih. Kita harus pakai pendekatan apa? Misalkan pendekatan nih right touch, tugas yang memperkaya, ya. Nah dicek nanti di AI-nya atau di ChatGPT. Coba buatkan misalkan sintaksnya apa nih? Right touch ini. Jadi teman-teman tuh di Bapak Ibu tuh ChatGPT langsung pendekatan belajar yang cocok untuk materi bilangan, gitu cara nyarinya. Nanti setelah kata dijawab boleh ini, sintaksnya seperti apa. Jadi benar-benar harus AI-nya tuh harus benar-benar bertahap gitu ininya. Nggak bisa tiba-tiba langsung minta dibuatin RPP, nggak bakal ketemu kalau begitu. Ya, tuh. Ini prinsipnya ya para pedagogi. Jadi Bapak Ibu tuh harus menguraikan di sini dulu. Jadi kalau kemarin di RPP yang lama kita hanya pendekatan ini, ya metode ini, gitu. Tapi dalam di PM itu diuraikan, ya diuraikan seperti ini. Sampai nih saya buatkan sintaksnya, orientasi, eksplorasi awal, right touch utama, diskusi, refleksi. Akan bisa ditambahin generalisasi dan segala macam. Nah, terus juga ditulis nih kemitraan pembelajaran. Ini nggak jadi nih karena saya khawatir jamnya tidak cukup ya. Ini tidak saya ini kan nih saya merah, tapi nanti bisa teman-teman Bapak Ibu bisa sampaikan nanti ya. Ini saya ganti. Ini pembelajaran cukup guru rombel aja ya. Saya ganti ini. Guru satu rombongan belajar. Boleh kalau minimarket boleh menjadi sumber untuk ditanya ya. Kemudian lingkungan pembelajaran ditulis juga sama. Budaya belajarnya, tadi kan kita kolaborasi ya, benar-benar kritis.
Kemudian ruang belajar yang fleksibilitasnya tinggi. Ini saya tanya ke ruangan kita, belum kelar hari Senin katanya, ya. Ruangan sono kalau udah kelar 1 aja ya kita pakai, ya, belum kelar, masih lama, masih 2 mingguan lagi. Jadi kemudian ruang belajar kayak teks dan angka, ya. Ini kayaknya nggak bakal bisa nih kalau di kita nih sekarang ini nih ya. Nah, kemudian pemanfaatan teknologi digitalnya bisa pakai YouTube, bisa tablet pembelajaran, ya. Kemudian ini pertemuan 1 nih, ini menggembirakan, memahami, jadi ditulis. Kalau yang prinsipnya berkesadaran, mengembirakan, bermakna, boleh bolak-balik. Tapi kalau yang pengalaman belajarnya yang memahami, mengaplikasi, merefleksi, nggak boleh dibolak-balik, harus urut, ya. Jadi kita memahami dulu nih, kalau ininya boleh, ya. Bebas kalau ini, misalkan mengembirakan, nah ini harus paham dulu ya disebut mengembirakan itu apa. Sudah saya jelaskan waktu 3 hari yang kemarin kita ini ya pelatihan di kita ya. Nah, misalkan begini nih, kaitkan dengan dunia nyata atau pengalaman siswa. Hari ini kita akan jadi pelayan minimarket, misalkan ya. Berarti nggak harus doa dulu dibuka dengan salam. Ini mah kita pokoknya aja. Kalau Bapak Ibu di kelasnya mau nyiapin doa di luar JP itu. Jadi nanti kita itu sistemnya ketika observasi itu pakai stopwatch. Jadi kalau berdoa di luar stopwatch itu, di luar. Tapi dicantumin juga? Enggak nyantumin. Berarti stopwatchnya belum jalan. Lalu begitu belum udah mulai masuk ini, stopwatch baru jalan. Nanti ada yang pegang stopwatch, ya. Yang pegang stopwatch ya ini, yang satu rombongan belajar. Jadi satu ada yang mengobservasi, satu megang stopwatch. Nanti kalau ada yang nanya, ini kok nggak berdoa dulu tuh, nggak ada. Di luar itu, nggak apa-apa, berdoa nggak masalah. Stopwatchnya belum main. Otomatis Nah, kan itu kalau waktu. stop belum main kan berarti kan belum direkam. Apa udah direkam? Belum direkam itu nggak usah sih sebenarnya itu. Nggak usah. Iya. Bilang aja ini. Iya, kita masuk ke pokoknya, kita ke pokoknya. Jadi kalau mau itu nggak usah direkam aja Indonesia Raya segala macam itu, nggak usah itu. Ya. Karena kalau dihitung pakai stopwatch lebih daripada 20 menit itu, Iya. nggak bakalan bisa nih. Kalau udah begini, nggak bakalan bisa. Ya. Jangan khawatir yang jadi sampling itu. Nggak perlu ini, nggak ini. Dibantah aja bahwa itu bukan di luar jam pembelajaran. Gitu. Nah ini ya, nah ini misalkan begini nih, buka dengan membaca. Jadi doa pun sebenarnya di dalam PM itu melatih doanya. Ya, mungkin ada anak yang memimpin doa di depan. Yuk kita berdoa bersama-sama, sambil dia bacain Al-Fatihah gitu kan ya. Gak usah didiktekan sebenarnya, tapi nunjuk anak bergiliran untuk bacain suratul Fatihah dan berdoa, memimpin doa gitu. Jadi tetap melatih anak orang per orang, tapi bukan secara keseluruhan ya. Dia mimpin, yang lainnya misalkan amin, tapi dia mimpin tetap ada satu. Jadi bukan baca doa Fatihah ngikutin alur anak-anak, itu ngabisin waktu itu. Jadi menunjuk saja. Jadi biar anak itu di rumahnya punya tanggung jawab. Besok saya giliran mimpin doa. Gitu. Ketahuan yang baca Fatihahnya nggak benar tuh ketahuan anak-anak nanti. Gitu kita rubah ininya pola pembelajarannya ya. Tuh ya. Minimarket tidak mampu, misalnya gini, dikasih pertanyaan pemantik. Karena dalam setiap pertemuan harus dikasih pertanyaan ini. Ada pertanyaan yang open ended, karena prinsip dari pendekatan rich talks itu ada pertanyaan pemantik. Nah, begini, jika pelayan minimarket tidak mampu membaca dan menulis bilangan, apa yang terjadi? Nah, di sini ada minta murid menuliskan di sticky note dan ditempel di papan pajangan kelas. Mohon bantuan teman-teman kelas 4 menyiapkan kertas karton dan sticky note-nya. Nanti ikut membantu Bu Surtini menyediakan ini, ya. Nanti saya share ya di papan pajangan kelas. Nah,
tentukan di mana ininya. Berikutnya, guru membagikan rubrik tujuan pembelajaran dan menyampaikan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan untuk mencapai rubrik tersebut. Ini harus difotokopi nih. Maksud ini, nih yang ini. Nih yang ini, satu lembar di print ini. Bagikan ke sejumlah siswa. Tapi ininya, yang ininya nih, jangan pakai unistruktural, multistruktural, apa ngerti mereka? Nanti pakai gambar. Ya, nih gambarnya begini. Oh, kemarin nggak ikut sih ya? Nggak ikut ya episode ini ya? Nah ini, nih, bikin satu palang. Ini untuk unit struktural. Bikin 3 palang multi struktural. Bikin 3 palang ada tanda hubungnya. Ini relasional. Bikin 3 palang ada tanda hubungnya dikasih begini. Ya, ini untuk extended abstrak. Ya, jadi tinggal ambil aja gambarnya, terus dipindahkan ke sini nih. Ini untuk ganti nih. Jadi siswa yang dibagikan ke siswa nggak perlu mereka sampai tahu, ya nggak perlu sampai mereka tahu ini struktural, ini nggak perlu tahu. Yang penting ada lambangnya. Ini yang paling tinggi nih nak, yang gambar begini nih. Kalau kalian bisa ke sini, anak kamu jadi anak hebat, gitu. Jelasin begitu, ya. Ini nanti tugas Bu Surti ini mengubah menjadi gambar, kemudian di print, lalu nanti siapkan kurang lebih 20 berapa jumlahnya anak-anak 39, kemudian dibagikan ya ke anak-anak. Tuh, nanti ngejelasinnya kalau bisa mas sebelum pembelajaran bahwa ini lambangnya ini, tapi nggak perlu sampai langsung Solo ya, nggak perlu begitu. Kita bakal mencapai ini nih. Ibaratnya tentara kan ada pangkat tuh. Ada pangkat 1 prajurit, pangkat 2 prajurit kepala, gitu ya. Nah, kita sampai pangkat tertinggi yang ini. Dan gambarnya tadi tuh. Kita harus mencapai ini nak. Nanti setelah di akhir kalian akan merefleksi kalian itu sampai mana sebenarnya kemampuannya. Gitu. Tuh ya. Jadi nanti kalimat-kalimat ini dicermati ya. Yang guru kelas 4 nih, supaya nanti persiapannya apa ya, jangan sampai terlewat gitu. Khusus di pertemuan 1 dan pertemuan 2 dulu di minggu pertama nih, nanti di September ini. Oh ini begini, kemudian eksplorasi awal nih, guru menunjukkan beberapa kartu harga, nanti buat kartu harga. Karton kan, potong-potong-potong dari kertas Indomie aja gitu kan. Ditulis, tolong bantuannya guru kelas 4, ditambahin Bu Ika yang mau jadi sukarelawan. Kemarin tuh kayaknya ada. Ada ya? Iya. Tapi harganya kan kasih mama 100.000 ya 10.000 ke atas. Iya, tapi kita mulainya bukan dari 10.000, tapi mulainya dari ratusan aja, dari rendah gitu. Karena masih eksplorasi awal. Diulang lagi tuh materi yang kelas 3. Itu harga tapi itunya 275, 325. Ya kan harga, 125 kan harga, 525 kan harga. Bukan harga. Iya, bukan mata uang, harga aja tulisannya. Tulisannya. Harga 275 gitu. Enggak. Kirain maksud harga itu kayak jajanan Seribu. jenis. Enggak. 1.000, Ini gitu dikaitkan kan. dengan tadi yang minimarket tadi. Iya, Itu sebetulnya. Ya, harga Iya. harganya berarti. Tapi RP-nya nggak ada, hanya langsung begini. Iya, Tapi untuk ini kalau menyatakan pakai harga gitu ya. Harganya tulis harga gitu kan, 275, 325, makanya saya tidak pakai 526, 327 enggak. Ya, tuh. Kemudian ini hanya uji awal aja. Hanya mereka membaca dengan lantang bersama-sama. Ditunjukin 275 gitu ya. Kalau mau pakai RP nggak apa-apa, 275 rupiah nggak salah. Ya, begitu. 325 rupiah. Ini di awal begitu. Kemudian guru meminta murid menyebutkan
bilangan ratusan atau ribuan dengan bebas, kemudian guru menuliskan bilangan yang disebutkan murid dan menjelaskan cara penulisannya yang berhubungan dengan nilai 4. Maksudnya ini mana sih ratusannya, gitu kan? Mengulang saja, merefresh dari kelas 3 ya. Tuh selama 20 menit. Jadi kebanyakan tanya jawab ya. Tanya jawab kebanyakan. Lalu berikutnya di bagian utama nih. Ini kelompok, makanya kita tuh butuh yang moving class. Ketika eksplorasi awal, itu siswa itu ngumpul di depan guru. Lesehan itu. Tanya jawab nggak boleh tuh. Di PM itu tanya jawabnya anak-anak duduk di bangkunya masing-masing, kejauhan itu. Anak sibuk sendiri nanti dia. Jadi ngumpul bareng di depan guru gitu. Atau guru di tengah, murid-murid melingkari. Duduk bawahnya, melosor gitu. Nanti setelah kerja kelompok, mereka menempati bangku kelompok tuh segera gitu. Dan kita karena belum memungkinkan nih, silakan nanti didesain ya. Seperti apa. Kalau mau berkelompok ya nggak masalah. Hampir 40 kayaknya terlalu banyak kelompok ya Pak. Ya silakan diatur deh. Kelasnya aja udah penuh sama meja kan gitu. Iya, makanya silakan aja diatur gitu aja. Ayat 39 memang kebanyakan sih kita. Kebanyakan lah. Iya. Iya, Kita kan dua, berkurang dua, kan. iya. Kalau berkurang dari kelas 3 Iya. ya. Terus sama satu kelas lagi. Nanti bisa aja dititipin ke kelas yang anak gitu lah nanti ya. Untuk Asal yang aja. ya, yang hari Selasa itu kita ideal aja 30 aja siswanya, yang 9-nya oper aja ke kelas lain gitu. Depan anak kalau nggak ke Pak Epi gitu. Ya. Sementara. Yang penting memenuhi ini gitu. Berikutnya ini tugas kelompoknya dipelajari ya. Masih 2 kartu, 1 kalimat harga dan seterusnya. Nah, ini kemudian nanti kita mau cek berapa ini ada kartu kalimat ya. Jadi yang di sini nih, murid menempati meja kerja kelompok, kemudian tiap kelompok mengambil kartu harga dari guru. Nah, kartu harga ini ada yang ditulis angka, ada yang ditulis kalimat, huruf. Nanti tuh, ini kan tuh. Nah, kemudian karena ada 4 orang per kelompok, berarti 8 kartu itu satu kelompok, atau 10 kartu. Tolong bantuan guru kelas 5, guru kelas 4 menyiapkan ini 10 kartu masing-masing. Kalau ada berarti 40 kartu itu. Kemudian